Halo teman-teman, saya Thomas Zaki Damarjati akan menyampaikan simulasi dengan ProModel. Baik, di sini saya sudah mempunyai data yang sudah diberikan oleh Mas Haris selaku dosen saya. Berikut merupakan tampilan dari ProModel. Pada kali ini, saya akan menggunakan ProModel Student Version. Maka, saya akan ubah terlebih dahulu settingannya. Langsung saja kita pilih menu File, kemudian klik New, lalu klik Browse pada General Information. Pada Graphic Library, buka modul Samples, lalu cari Student, lalu klik OK. Baik, di sini sudah bisa membuat modelnya. Selanjutnya, kita bisa mendefinisikan location terlebih dahulu. Kita menuju menu Build, kemudian Location. Pertama, kita akan mendefinisikan datangnya material. Kita bisa pilih grafiknya dari sini. Kita pilih Pick Up, lalu klik pada Layout biar kita bisa mengatur size-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita juga dapat memperindah pada location ini dengan cara men-unchecklist, lalu kita klik location-nya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa tambahkan grafik baru di sini. Dan di sini kita juga bisa memperoleh layout tanpa mempengaruhi record datanya. Kita juga bisa menambahkan kontainer untuk menghitung jumlah entitas yang diproses pada setiap location-nya. Dan kita juga dapat menambahkan text label untuk menamakan location tersebut. Di sini kita juga dapat merename text label agar sesuai dengan nama location yang kita inginkan. Sekarang kita dapat menceklis kembali pada New dan memilih grafik conveyor sebagai jalur perpindahan material dari location awal ke location berikutnya. Masukkan conveyor, kita atur arahnya menggunakan klik kanan pada mouse. Selanjutnya, kita dapat membuat location berikutnya, yaitu kita dapat memilih grafik Outbox Palette, kita masukkan pada layout, kita dapat juga mengatur ukuran dari grafik tersebut. Dan kita dapat juga men-unchecklist pada News untuk dapat memperoleh grafik baru yang berfungsi untuk memperindah location ini. Seperti location sebelumnya. Kita juga dapat melakukannya secara berulang-ulang hingga sampai pada location terakhir. Nah, grafik setiap location sekarang telah disusun. Sekarang kita akan mendefinisikan kapasitas setiap location-nya sesuai data yang sudah kita miliki. Baik, kita rename semua location terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan kapasitas dari setiap location yang kita miliki. Pada tahap selanjutnya, kita akan mendefinisikan entitas. Kita pilih desktop sebagai material dan komputer sebagai produk akhirnya. Lanjut pada Arrival.
kita pilih desktop sebagai material di sini. Selanjutnya, kita pilih menu processing untuk mendefinisikan prosesnya. Pertama, kita buat alur proses untuk elektromaterial datang menuju conveyor atau geser gudang. Kemudian dari conveyor menuju rusuh bongkar. Lalu dimasukkan ke dalam conveyor kembali untuk diarahkan menuju peracikan Avengers. Dan di sini kita ganti dulu outputnya karena desktop sudah dirakit menjadi komputer. Kemudian kita masukkan di dalam conveyor kembali, lalu kita kirim ke dalam bedah kualitas. Lalu setelah itu kita ke conveyor kembali untuk dapat diimport ke Cina. Yang terakhir, kita arahkan ke route to exit untuk dapat mengakhiri prosesnya. Kemudian kita dapat masukkan waktu operation dan move logic sesuai data yang sudah kita miliki. Kita masuk ke menu simulation dan klik option. Di sini kita akan masukkan 10 jam waktu kerja untuk melakukan simulasinya. Terakhir, kita tinggal jalankan simulasinya. Kita save terlebih dahulu, lalu simulasinya sudah bisa berjalan. Baik, ini adalah output viewer yang memperlihatkan pada scoreboard ada 285 komputer yang berhasil diproduksi dan ada waktu rata-rata entitas pada sistem. Lanjut pada grafik entity state. Di sini warna biru menandakan entitas bergerak dalam conveyor atau dalam proses perpindahan. Warna hijau menandakan entitas berada proses pengoperasian yang berada dalam location. Dan ada warna pink di sini menandakan bahwa entitas mengalami penundaan atau gagal diproses. Pada grafik single capacity location state, ada warna hijau yang menandakan operasi dan warna biru di sini menandakan idle serta warna pink menandakan adanya blocker. Kemudian pada grafik multiple capacity location state terdapat warna biru tua yang menandakan bahwa location sedang tidak memproses. Warna biru muda menandakan bahwa location sedang memproses entitas, dan warna kuning di sini menandakan adanya bottleneck, di mana location overload material dikarenakan kapasitas lebih rendah dibanding material yang datang. Maka itu, kita perlu melakukan perbaikan supaya mendapatkan hasil yang lebih optimal. Di sini, kita bisa memperbaikinya dengan cara mengubah location, tepatnya pada jumlah kapasitas. Setelah itu, kita juga dapat mengubah di waktu operation dan move logic. Setelah selesai, kita bisa langsung ke simulation untuk mengetahuinya apakah output viewer sudah memiliki hasil yang optimal atau belum. Baik, ini adalah output viewer yang memperlihatkan pada scoreboard ada 466 komputer yang berhasil diproduksi dan ada waktu rata-rata entitas pada sistem. Lanjut pada grafik entity state. Di sini sudah tidak terlihat warna pink yang menandakan bahwa di sini tidak ada entitas yang mengalami penundaan atau gagal diproses.
pada grafik Single Capacity Location State, tidak ada lagi warna pink yang menandakan tidak adanya blockade. Dan pada grafik Multiple Capacity Location State, tidak ada lagi berwarna kuning yang menandakan berarti tidak adanya bottleneck. Oleh karena itu, output viewer yang kita miliki sekarang sudah optimal. Gimana teman-teman? Sekarang sudah paham semua kan bagaimana cara membuat simulasi dengan ProModel? Bagi teman-teman yang sudah nonton video ini, yuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.